Shalom, senang sekali boleh bersama-sama dengan saudara semuanya, sekalipun memang kita belum bisa berjumpa secara langsung. But at least melalui media yang ada, kita masih bisa mendengar firman kapanpun dan dimanapun kita berada. Well, teman-teman yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat bahwa di dunia ini ada begitu banyak hal yang penting. Banyak sekali. Keluarga misalnya. Well ya, anak-anak yang bertumbuh di dalam pengawasan kita, tentu mereka adalah hal yang sangat penting sekali. Istri, suami, persahabatan dengan orang yang lain, kehidupan bersama dengan orang yang lain, tentu itu hal-hal yang penting. Bahkan kalau saudara belum berkeluarga, misalnya sedang meniti karir, maka karir itu mungkin adalah sesuatu yang penting buat saudara. Atau mungkin studi saudara juga adalah sesuatu yang penting. But you know what? Ketika saya mempelajari Alkitab, saya melihat bahwa di sepanjang Alkitab ini mengatakan ada sesuatu yang amat sangat penting yang kita tidak boleh abaikan. You know why? Karena begini, kalau saudara mengabaikan ini, maka seperti yang dikatakan oleh J.I. Packer dalam bukunya yang terkenal Knowing God itu. J.I. Packer berkata begini, bahwa mengabaikan pengenalan akan Allah, maka akan membawa hidup kita ini menjalani sebuah kehidupan yang kosong dan hampa. Saya ulang sekali lagi, J.I. Packer ini berkata bahwa kalau kita mengabaikan pengenalan tentang Allah, maka kita akan menjalani kehidupan ini dan sampai pada kehidupan yang kosong dan hampa. Itu sebabnya, saudara, Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh, itu bahkan menganggap segala sesuatu yang dahulu dianggapnya sebagai sebuah keuntungan, tidak lebih dari hanya sekedar sampah jika dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan juga di dalam Yohanes pasal 7 ayat 3 itu, bahkan menempatkan pengenalan akan Allah itu berkaitan dengan keselamatan kekal. Saya ulang sekali lagi ya. Di Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga itu bahkan menempatkan pengenalan akan Allah berkaitan langsung dengan kehidupan kekal. Nah, saya bacakan buat saudara Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lihat baik-baik bagaimana pengenalan akan Tuhan ditempatkan pada tempat yang berkaitan langsung dengan kehidupan kekal. Itu sebabnya di khotbah yang singkat ini saya mengajak kita semuanya untuk memikirkan dengan serius tentang pengenalan kita akan Tuhan. Tentang bagaimana kita mengenal Tuhan. Seperti apa level pengenalan kita akan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengenal Tuhan itu memang harus terbangun di atas satu hal dasar ini. Apa itu? Mengenal Tuhan haruslah dibangun di atas penyataan Alkitab. Tidak kurang dan tidak lebih daripada itu. Saya ulang sekali lagi. Mengenal Tuhan harus dibangun di atas dasar ini. Penyataan Alkitab. Pernyataan Alkitab. Artinya adalah bahwa kita hanya mengenal sebatas Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab. Yang kedua, artinya juga bahwa kita tidak boleh menambahkan ide-ide tentang Allah selain daripada apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Kita tidak boleh menambahkan ide tentang Allah di luar penyataan Alkitab. Dan yang terakhir, segala pengalaman rohani. Even itu pengalaman rohani yang sangat spektakuler atau fenomenal sekalipun. Dengar baik, jika itu menyangkut tentang Allah atau berkaitan dengan Allah, maka dengar, yang menjadi otoritasnya adalah Alkitab. Dengan kata lain, segala pengalaman rohani tentang Allah atau yang diyakini berkaitan dengan Allah tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Yes, Alkitab adalah otoritas tertinggi di dalam parameter kita untuk mengenal Allah. Itu sebabnya kita akan kembali kepada Alkitab tentang bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah berjumpa dengan seorang teolog yang saya respect sekali dengan beliau. Saya berjumpa dengan beliau pada saat membuat disertasi di I3 Batu Malang.
Waktu itu saya diberi beliau buku yang menarik sekali, dan di dalam salah satu buku yang saya dapatkan dari beliau itu, beliau berkata begini, menulis begini, orang yang berupaya menjalin hubungan intim dengan Allah tanpa mengenal melalui mempelajari Alkitab, maka dia akan jatuh ke dalam mistikisme. Saya ulang sekali lagi. Orang yang berupaya menjalin hubungan intim dengan Allah tanpa mengenal Allah melalui Alkitab, maka orang tersebut akan jatuh dalam mistikisme. Bahkan secara koheren, saya bisa simpulkan, Alkitab itu berasal dari Allah. Saya ulang, Alkitab itu berasal dari Allah. Dan dari Alkitab, orang mengenal Allah. Nah, dari orang mengenal Allah itulah orang dapat melakukan kehendak Allah. Saya ulang sekali lagi. Alkitab itu berasal dari Allah, dan melalui Alkitab orang mengenal Allah. Dan kalau orang mengenal Allah, maka orang bisa melakukan kehendak Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab itu? Saudara, ada begitu banyak aspek yang Alkitab ini sebutkan tentang Allah. Sehingga saya tidak mungkin menyampaikan semuanya melalui khotbah yang singkat ini. Tetapi saya berharap melalui satu hal ini, at least setidaknya cukup untuk membuat kita mengerti tentang seperti apa Allah itu, sesuai dengan yang diberitakan Alkitab. Saya akan membatasi pengenalan kita akan Tuhan melalui khotbah ini, melalui frase akulah Tuhan yang tercatat dalam kitab Yesaya. Sekali lagi, saya hanya akan membatasi pengenalan kita di dalam khotbah ini tentang Allah hanya melalui frase akulah Tuhan yang tercatat di dalam kitab Yesaya. Saya melihat bahwa setidaknya ada 14 ayat yang mencatat frase akulah Tuhan ini di dalam kitab Yesaya. Dan rupanya di dalam masing-masing ayat itu, Allah itu kadang mendeskripsikan dirinya dengan beberapa sifat dan karyanya sekaligus. Jadi bukan satu ayat memuat satu sifat atau karya Allah. Tapi bahkan di dalam satu ayat itu bisa saja terkandung sifat-sifat Allah maupun karya-karya Allah sekaligus. Apa itu? Yang pertama, melalui Yesaya dari frase akulah Tuhan, kita bisa melihat bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Kalau sudah perhatikan Yesaya 43 ayatnya yang ke-15, Yesaya 43 ayat yang ke-15 berkata begini, saya tidak akan bacakan seluruh ayatnya, saya akan penggal-penggal saja tanpa mengurangi artinya, oleh karena waktunya yang terbatas. Yesaya 43 ayat 15, akulah Tuhan yang menciptakan Israel. Yang pertama, ia menunjukkan dirinya sebagai Allah yang menciptakan bangsa-bangsa. Ya, Allah adalah Allah yang menciptakan bangsa-bangsa. Lalu di Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-24 itu berkata bahwa ia adalah Allah yang menciptakan manusia. Itu sebabnya Yesaya 44 ayat 24 berkata, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan. Yang terakhir, ia juga adalah Allah yang menciptakan alam semesta, seluruh jagat raya dan seisinya ini. Dari mana saya bisa sampaikan itu? Di ayat yang ke-24b dari Yesaya pasal 44. Saya akan bacakan buat saudara, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, perhatikan baik, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Saudara, ini tidak berarti bahwa Alkitab mendukung teori bumi datar karena ada kata Allah membentangkan langit, menghamparkan bumi. Karena ternyata di kitab yang sama, di Yesaya pasal 40 ayat yang ke-22, ini juga dikatakan bahwa Dia Allah yang bertata di atas bulatan bumi. Sehingga kalau kita mengharmoniskan kedua ayat ini, tentu saja ayat yang satu tidak boleh bertentangan dengan yang lain. Lalu apa yang terjadi? Ini tentu adalah kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa puisi yang menggambarkan tentang bagaimana Allah dalam karyanya menciptakan alam semesta. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, uniknya begini. Ketika Allah itu disebut atau menyebut dirinya sebagai Allah yang mencipta, sifat ini juga dikomunikasikan kepada manusia.
Itu sebabnya manusia itu bisa menciptakan tuh. Bisa menciptakan alat-alat yang canggih, bisa menciptakan sesuatu yang bersifat art, atau hal-hal yang bersifat seni. Tentu saja. Hanya bedanya begini, kalau Allah mencipta, maka dia mencipta dari ketiadaan. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang dalam istilah Latin itu disebut creatio ex nihilo. Mencipta dari kehampaan, mencipta dari ketiadaan. Sementara manusia bisa menciptakan, tapi bukan mencipta dari sesuatu yang tidak ada. Dia menciptakan dari sesuatu yang ada, dibentuk, diolah, menjadi sesuatu yang baru. Tapi jelas, sifat penciptaan didapat manusia, karena Allah mengkomunikasikan sifat ini kepada manusia. Artinya apa? Kalau kita mempelajari ini, harusnya kita sadar bahwa kita ini tidak lebih dari hanya sekedar ciptaan. Allah adalah pencipta kita. Dengan kata lain, saudara, sudah selayaknya dan sepantasnya ketika kita berhadap-hadapan dengan Sang Pencipta kita, maka harusnya kita tunduk takluk mutlak di hadapan Tuhan. Saya mengingat bahwa Martin Luther itu punya quote yang paling disukainya, yaitu coram Deo. Apa itu coram Deo? Coram Deo adalah begini, maknanya adalah saat kita berada di dalam hadirat Allah, di hadapan Allah, maka Allah itu tidak pernah berada di dalam kekuasaan kita. Allah tidak pernah berada di dalam kekuasaan kita. Allah tidak pernah menjadi yang kecil dibandingkan dengan kita. Itu sebabnya berlututlah. Coram Deo. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya sebagai Sang Pencipta. Yang kedua, di dalam kitab Yesaya, khususnya dengan frase "Akulah Tuhan" itu, Allah juga menyebutkan secara spesifik namanya. Coba perhatikan, Yesaya pasal 43 ayatnya yang ketiga, Yesaya pasal 43 ayatnya yang ketiga berkata demikian, sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, kalau kita perhatikan dengan teliti, maka kata Tuhan itu ditulis semuanya huruf kapital. T-U-H-A-N, semuanya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kalau ditulis dengan seluruhnya menggunakan huruf besar atau huruf kapital, maka ini adalah terjemahan dari bahasa Ibrani atau kata Ibrani Yahweh, atau kalau orang Ibrani berjumpa dengan tulisan ini atau kata ini, maka mereka menyebutnya dengan Adonai. Nah, sedangkan kata Allah dengan huruf kapital di awal saja itu diterjemahkan dengan kata Elohim. Artinya apa? Yang menarik begini, Allah itu mendeskripsikan, menyebutkan dirinya secara langsung. Dia menyebutkan namanya. Siapa itu? Yahweh. Kalau saudara perhatikan di Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8, ayat ini juga berkata dengan jelas, Aku ini Tuhan. Tuhan lagi-lagi di sana ditulis dengan huruf kapital semua. Artinya Yahweh atau Adonai. Itulah namaku. Lebih jelas lagi di sana. Jadi dengan kata lain, kita perlu bersyukur bahwa kita menyembah Allah yang berpribadi, Allah yang benar-benar hidup, bukan Allah tanpa nama, Allah yang tidak jelas. Namanya adalah Yahweh. Kalau saya menyebutkan hal ini, saudara, tidak berarti saya menyetujui atau menyepakati dengan faham Yahweisme. Yang bedanya adalah mereka meminta supaya seluruh kata Allah diganti dengan kata Yahweh. Bahkan yang di kitab perjanjian baru pun harus diganti. Tentu itu tidak beralasan. Oleh karena apa? Kitab perjanjian baru yang ditulis dengan bahasa Yunani memang tidak menyebut dengan kata Yahweh. Ketika menerjemahkan kata Yahweh, maka kata itu diganti dengan kurios. Dan ini tentu saja juga memiliki otoritas. Kenapa? Karena Septuaginta yang juga digunakan oleh Tuhan Yesus dan para rasul di zamannya, itu juga tidak merubah kata kurios yang ditulis dalam Alkitab bahasa Yunani itu dengan kata Yahweh. Artinya, singkatnya begini. Singkatnya,
Kita memang tidak perlu merubah semua kata Allah itu dengan kata Yahweh. Tidak. Meskipun memang kita tahu Yahweh adalah nama pribadi dari Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Allah kita ini menyebutkan namanya dengan jelas, maka kita bersyukur, kita pun berarti menyembah Allah yang jelas. Saudara dikasih Tuhan, yang ketiga, Allah itu juga menyebut dirinya sebagai El Shaddai, atau Allah yang Maha Kuasa. Kalau saudara perhatikan Yesaya pasal 45 ayat yang ke-8, agak panjang ini ayatnya, tapi saya juga akan sertakan ayat-ayat di dalam tampilan video ini supaya memudahkan saudara. Yesaya 45 ayat yang ke-8 berkata begini, Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Tambah lagi, Yesaya pasal 51 ayat yang ke-15 berkata demikian, Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Saudara, di dua ayat ini kita melihat bahwa kuasa Allah itu digambarkan dengan dua hal ini. Apa itu? Yang pertama, otoritasnya untuk memerintah. Lalu yang kedua, juga melalui kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ingat baik-baik, tidak ada perkara yang terlalu besar yang Tuhan tidak sanggup perbuat. Karena apa? Kalau saudara lihat atau ingat di Lukas pasal 1 ayat 37, itu berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang kedua, ingat baik-baik, ketika Allah yang Maha Kuasa itu memerintah, siapa yang dapat menolaknya? Otoritas dari sebuah perintah akan sangat tergantung dari kuasa yang dimiliki oleh yang memerintah. Dan tahukah saudara, dalam gambaran Alkitab, jelas kita tahu bahwa tuan yang memiliki budak, ketika si tuan ini memerintahkan apapun untuk dikerjakan si budak ini, maka budak ini akan mengerjakan perintah tuannya. Kenapa? Karena otoritasnya sebagai tuan. Kalau kita menyadari hal ini, dan kita menyadari posisi kita sebagai hamba Allah, sebagai anak-anak Tuhan, maka harusnya kita pun menyadari bahwa Bapa kita, Tuhan kita, adalah Allah yang berkuasa. Dengan kata lain, harusnya itu membuat kita cukup untuk punya alasan taat, tunduk, takluk, mutlak di hadapan Tuhan. Saudara, saya tahu memang ada banyak perintah Tuhan yang nampaknya mustahil untuk dilakukan. Di Alkitab itu ada cerita tentang Nuh yang tentu saudara tahu. Diperintahkan Tuhan untuk melakukan dua hal yang menurut saya ini melampaui manusia lah. Paling tidak bagi Nuh saja. Apa itu? Yang pertama, Nuh itu diperintahkan untuk membuat bahtera yang besar sekali. Dan bahtera itu dibuat di puncak bukit. Yang kedua, Nuh itu juga diperintahkan mengumpulkan hewan-hewan. Dan uniknya begini, Nuh itu dengan jelas responnya di Kejadian pasal 6 ayat 22 dan pasal 7 ayat 55 luar biasa. Saya bacakan buat saudara. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian pasal 7 ayat 5 berkata, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saya mengingat juga seorang pemuda, remaja yang luar biasa. Kalau tadi contohnya adalah Nuh, orang yang sudah punya keluarga. Dan ini adalah contoh yang kedua, seorang pemuda, anak remaja yang juga luar biasa. Kenapa saya pakai ini? Supaya anak muda punya alasan juga untuk memiliki ketaatan yang sama dengan pemuda ini. Siapa namanya? Namanya adalah Yosua. Di Keluaran pasal 17 ayat yang ke-10 itu menarik. Memperlihatkan tentang bagaimana ketaatan Yosua kepada Allah yang digambarkannya melalui ketaatannya kepada Musa. Musa meminta Yosua untuk memimpin Israel berperang lawan Amalek. Dan saudara tahu, Yosua muda ini yang tidak punya pengalaman ini
Apa yang dilakukannya? Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Well, you know akhirnya bahwa Israel memenangkan peperangan itu. Adakah alasan buat kita untuk tidak taat kepada Allah yang berkuasa itu? Yang keempat, saudara, Allah itu juga menyebutkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kudus, Juru Selamat, dan Penebus. Yesaya pasal 48 ayat 17 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ada banyak ayat-ayat yang lainnya yang saya juga tampilkan, tetapi tidak semuanya saya bacakan. Nah, menariknya begini, dalam teologi penebusan, khususnya teologi penebusan dosa, maka saudara perlu tahu bahwa Sang penebus dosa haruslah pribadi yang kudus, yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa sedikit pun sepanjang hidupnya. Dan tahukah saudara, hanya ada satu pribadi yang bisa seperti itu, yang kudus mutlak, tidak berdosa sama sekali, Allah. Dalam teologi penebusan, Allah yang menjadi penebus dosa kita. Karena dia sempurna, maka penebusannya pun juga sempurna. Dan kita bersyukur, kita adalah bagian dari orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan untuk dikuduskan oleh Tuhan. Bagian kita, kalau kita menyadari betapa luar biasanya kekudusan yang dianugerahkan Tuhan adalah, mari jaga kekudusan hidup kita. Mari jaga kekudusan hidup kita. Orang-orang muda dengar baik, jaga kekudusan. Stop lakukan, stop menonton, stop lihat hal-hal yang pornografi, hal-hal yang mendukakan Allah. Stop, jaga kekudusan. Jangan main-main dengan dosa. John Piper adalah seorang pengkhotbah dan penulis buku, salah satu yang menjadi favorit saya. John Piper pernah berkata begini, "We must not make peace with our sin. We must make war." Jangan berdamai dengan dosa, tapi kita harus berperang dengan dosa. Artinya tentu saja bukan mengandalkan kemampuan kita, tetapi dengan segenap hati kita berusaha menjauhkan diri dari dosa sebagai bentuk syukur kita atas anugerah kekudusan yang dianugerahkan Tuhan. Yang kelima, saudara, Alkitab khususnya di Yesaya, dalam frase akulah Allah, ini juga mendeskripsikan, menyebutkan, mengenalkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Yesaya pasal 45 ayat yang kelima berkata begini, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Saya ulang sekali lagi, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Seorang antropolog yang terkenal bernama William Smith itu pernah berkata bahwa sejak zaman kuno manusia ini memang telah terlibat di dalam penyembahan berhala. Mereka menggantikan Allah yang maha tinggi itu dengan berhala-berhala, dewa-dewa pagan yang menarik bagi mereka. Dan itu memang yang terjadi. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, Allah menyebutkan dirinya bahwa akulah satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain selain daripada aku. Itu kata Allah. Ini menarik. Artinya apa? Ya, Allah menghendaki kita untuk tidak terlibat kepada hal apapun yang bersifat penyembahan berhala. Well, saudara memang tidak sembah patung di rumah. Ya, saudara mungkin juga tidak punya sembahan-sembahan khusus dalam bentuk-bentuk yang lain, gambar atau apapun yang saudara sembah, saudara kasih sesaji atau apapun. Mungkin tidak begitu, dan saya berdoa supaya saudara tidak lakukan itu. Tapi tahukah saudara bahwa kalau saudara ini sadar atau tidak sadar menjadikan pencapaian dunia sebagai arah hidup saudara, kalau saudara ini menjadikan harta saudara menjadi pengharapan saudara, kalau saudara ini menggantikan kemampuan saudara untuk menggantikan jam-jam doa saudara, maka dengar baik, tanpa sadar kita ini telah
menggantikan Allah di dalam hidup kita dengan semua hal yang saya sebutkan tadi. Dengan berat hati saya sampaikan, sengaja atau tidak sengaja, kita telah melakukan penyembahan berhala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang keenam. Kita perlu tahu bahwa di dalam Yesaya ini, Allah juga mengenalkan dirinya dengan Allah yang memanggil kita dengan nama. Itu sebabnya di bagian yang keenam ini, saya memberi subjudulnya adalah Allah yang mengenal kita secara pribadi. Allah yang mengenal kita secara pribadi. Dari mana? Yesaya pasal 45 ayat yang ketiga berkata begini, Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Wow. Haleluya. Dia adalah Allah yang memanggil kita dengan nama. Apa artinya sih? Artinya ini, bahwa ternyata Tuhan itu membangun hubungannya dengan kita, anak-anaknya, secara pribadi. Memanggil nama adalah ungkapan untuk menyebutkan tentang Allah itu berkehendak, berkasih karunia, untuk membangun relasi dengan kita secara pribadi dengan menyebut nama kita. Itu berarti Allah mengenal kita personally, secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah itu berkenan untuk berelasi dengan kita secara pribadi, lalu bagaimana dengan kita? Saya harus sampaikan ini dengan terus terang. Sayangnya begini, terutama ketika wabah COVID-19 ini melanda dan banyak orang terpaksa harus didorong masuk ke rumah, termasuk mereka beribadah di rumah. Lalu banyak orang berkata, saya tidak bisa ibadah, kami susah ibadah, kami susah berdoa sendiri. Paling tidak itu menyebutkan apa sih, saudara? Bahwa ternyata begini loh, selama ini relasi kita dengan Allah itu tidak bersifat personal, melainkan bersifat komunal. Artinya apa? Kita tidak bisa tuh berelasi pribadi dengan Allah. Kecuali kalau kita bersama-sama di gereja. Ada yang pimpin pujian, kita tinggal memuji. Ada yang berdoa, kita tinggal tutup mata. Itu saja. Ada yang khotbah, kita cuma tinggal dengar. Itu pun kalau kita dengar juga. Tapi artinya apa? Betapa ironisnya pengenalan kita akan Allah. Relasi kita akan Allah ini. Sebab kita hanya bergantung kepada mimbar. Kalau nggak ada pendeta, kita susah berdoa. Kalau nggak ada pendeta, kita susah untuk mengerti firman. Seolah-olah kita kembali kepada zaman imam-imam, di mana imam dipakai sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Maksud saya antara manusia dengan Allah. Karena manusia di zaman itu tidak bisa berelasi dengan Allah secara langsung, kecuali melalui imam. Dan ironisnya kita seolah-olah mengulang zaman itu. Padahal pasca kematian Tuhan Yesus, tabir Allah itu terbelah menjadi dua, sehingga kemudian ruang Maha Kudus nampak bahkan dari pelataran depan. Itu menunjukkan apa? Tidak lagi ada sekat-sekat antara kita dengan Allah. Allah berkenan untuk berelasi pribadi dengan kita. Maka harusnya kita pun membangun relasi kita dengan Allah secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketujuh, Allah itu juga menyebutkan dirinya sebagai sumber segala sesuatu. Yesaya pasal 45 ayat yang ketiga berkata begini, Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel. Yesaya pasal 45 ayat yang kelima mengatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Uniknya begini, di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, ini menerjemahkan I girded thee. KJV, NASB, RSV itu menerjemahkan demikian. Lalu Amplified Bible itu menerjemahkan I will gird and arm you. Aku akan mempersiapkan dan mempersenjatai engkau. ESV berkata, I equip you. Aku telah memperlengkapi engkau. Sementara NIV, I will strengthen you. Aku akan menguatkan. Aku telah menguatkan engkau. Maksudnya begitu. Lalu yang terakhir di NLT, itu berkata, I have prepared you.
saya telah mempersiapkan engkau. Dengan kata lain begini, Allah itu ternyata telah memperlengkapi kita, mempersenjatai kita, mengequip kita, mempersiapkan kita, menguatkan kita untuk menjalani panggilan Allah di dunia ini. Sesungguhnya memang Allah tidak akan pernah taruh kita, letakkan kita di dunia ini sebelum Dia memperlengkapi kita. Contoh saja, kalau saudara ingat kronologi penciptaan, maka saudara akan tahu bahwa manusia diciptakan pasca segala sesuatu diciptakan Allah terlebih dahulu. Manusia diciptakan di hari yang ke-6 dan di hari 1 sampai 5 Tuhan mempersiapkan semuanya. Sehingga ketika Allah menciptakan manusia, manusia tinggal quote-unquote menikmati semua yang terlebih dahulu telah diciptakan oleh Allah. Ini membuktikan kepada kita, paling tidak begini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjalani panggilan kita di dunia ini. Sebab Tuhan memperlengkapi kita. Ya, Tuhan telah memperlengkapi kita. Meskipun Dia tidak memperlengkapi kita dengan sempurna. Karena sekalipun Tuhan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan, tetapi tidak berarti membuat kita tidak butuh orang lain. Tidak berarti membuat kita jadi seperti Dia yang sempurna. Allah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita melakukan tugas panggilan pelayanan kepada Allah di dunia ini. Itu sebabnya jangan pernah berkata tidak ketika saudara harus menjalani panggilan saudara. Apapun panggilan itu, suami, papa, mama, hamba Tuhan, pelajar, anak, dan yang lain-lainnya. Lakukan. Karena Allah memperlengkapi engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ke-8 saya juga ingin sampaikan pada saudara bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berdaulat mutlak. Ayat yang ke-18 dari Yesaya pasal 45 ini mengatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah itu punya rencana tuh. Allah merencanakan bumi supaya kemudian tidak kosong. Dan memang Allah membuat bumi tidak kosong. Artinya apa? Allah punya rencana. Dan uniknya begini, ketika Allah merencanakan, maka perhatikan baik-baik. Rencana itu dibuatnya sejak semula di dalam kekekalan. Rencana itu mencakup segala sesuatu. Rencana itu juga berhubungan dengan segala sesuatu. Rencana itu sempurna sehingga tidak mungkin berubah-ubah. Rencana itu juga bahkan tidak mungkin gagal. Saya berdoa saya punya kesempatan yang lain untuk menyampaikan ini dengan lebih detail. Tapi paling tidak, dengan semua hal yang dikerjakan Allah, kita tahu bahwa kita punya Allah yang berdaulat mutlak dari rencana yang dibuatnya, dan rencana itu pasti berhasil, sempurna, tidak akan gagal, tidak juga berubah-ubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman semuanya, ini semua membuktikan bahwa kita menyembah Allah yang berdaulat. Yang terakhir, Allah di dalam Yesaya ini, dalam frase akulah Tuhan, juga memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang maha kasih. Kalau saudara belajar tentang kasih Allah, saya berdoa supaya saudara sampai pada pengertian bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang tidak bergantung kepada objek kasihnya. Kalau kita mengasihi seringkali itu karena objek kasih kita memang pantas untuk dikasih. Entah dia baik, entah dia orang terdekat kita, atau apapun. Tapi Allah tidak demikian. Dari mana? Coba lihat Yesaya pasal 45 ayat yang ke-5 berkata begini, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau. Perhatikan ini. Sekalipun engkau tidak mengenal aku. My God. Even kita belum kenal Allah, Allah telah memperlengkapi kita. Bahkan kalau kita bandingkan dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, ini juga luar biasa sekali. Mengatakan begini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan, Allah itu mengasihi kita dengan memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Kalau dunianya belum dijadikan, tentu saja kita juga belum jadi. Tapi bahkan sebelum kita jadi, Allah telah memilih kita.
Untuk apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Proses pemilihan terjadi bahkan sebelum dunia dijadikan. Artinya, kita bahkan belum berbuat baik atau sebaliknya. Sehingga, saya bisa sampaikan, pemilihan Allah, kasih Allah, bukan diberikan kepada kita. Karena dia terlebih dahulu mengetahui bahwa kita akan menjadi baik. Tidak. Kita bukan dipilih karena dia lebih dahulu mengetahui bahwa kita akan menjadi baik. Tidak. Sebab apa? Ayat ini jelas berkata, kita dipilih supaya kemudian kita apa? Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dengan kata lain, proses pemilihan Allah lah yang membuat kita bisa kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Bahkan Allah itu mengasihi kita dengan berkenan menjadi sumber kebenaran serta tuntunan kita. Yesaya pasal 48 ayat 17 menyampaikan hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik. Dia telah memilih kita. Dia telah memberi tuntunan kepada kita. Sekarang apa tugas kita? Selain daripada kita mengikuti pimpinan Tuhan, kita mengikuti tuntunan Tuhan. Motivator dunia bukan penuntun kita. No. Filsafat dunia bukanlah sumber kebenaran kita. Tidak. Allah lah sumber kebenaran kita. Allah lah penuntun kita. Dari semua hal yang telah saya sampaikan, saya berdoa supaya saudara semuanya paling tidak mengenal siapa Allahmu berdasarkan penyataan diri Allah di dalam Alkitab. Dan di akhir dari khotbah ini, izinkan saya juga mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua. Saya bacakan buat saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Saya berdoa saudara diberi kasih karunia Allah untuk bisa mengenal Dia. Saya berdoa saudara diberi kasih karunia Allah untuk punya gairah terus mengenal Dia. Karena itu sesuatu yang penting. Amat sangat penting. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.